Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dua Alfa. Kali ini kita akan bercerita tentang murid Sunan Kalijaga yang paling setia. Murid Sunan Kalijaga yang satu ini dikenal sebagai tukang peras air nira kelapa dan diolah menjadi gula. Nama aslinya adalah Raden Mas Cokrojoyo. Ada sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya, yakni sebelum memanjat pohon nira, dia selalu menyanyikan tembang kelontang kelantung, wong deres buntute bumbung, opo gelem, opo ora. Yang dalam bahasa Indonesia berarti kelontang kelantung, orang tukang peras ekornya bambu, apa mau apa tidak. Konon, tembang ini merupakan jampi untuk mendapatkan nira yang banyak. Dia dikenal orang-orang di daerahnya sebagai seseorang yang gigih dalam bertarikat, sehingga ia mempunyai budi yang luhur. Suatu ketika, Ki Cokrojoyo akan memanjat pohon nira dan menembangkan lagu sebagai jampi-jampinya. Bersamaan dengan itu, datanglah seseorang yang menghampirinya dan bertanya mengapa setiap kali memanjat pohon nira selalu mengucapkan kalimat tersebut. Ki Cokrojoyo menjawab, itu adalah jampi agar hasilnya melimpah. Namun, jawaban Ki Cokrojoyo disangkal oleh seseorang tadi bahwa tembang yang diucapkan itu adalah salah. Kemudian, orang tersebut menawarkan kepada Ki Cokrojoyo bahwa dia mempunyai jambi-jambi yang lebih hebat, yang bisa memberikan hasil yang lebih banyak. Karena diliputi rasa penasaran, akhirnya Ki Cokrojoyo meminta bukti dari seseorang tersebut. Kemudian, seseorang tadi meminta izin kepada Ki Cokrojoyo untuk diperlihatkan cara Ki Cokrojoyo dalam mengolah air nira. Ki Cokrojoyo lalu mengajak orang tersebut ke rumahnya dan mengajarinya. Si tamu kemudian mengambil gula nira tersebut. Gula itu lalu diserahkan pada Ki Cokrojoyo dan berpesan agar jangan dibuka sebelum dirinya keluar dari desa tempat tinggal Ki Cokrojoyo. Setelah seseorang itu benar-benar keluar dari kampungnya, Ki Cokrojoyo segera membuka gula tersebut. Dia terkejut karena isinya bukan gula lagi, melainkan berubah menjadi segenggam emas. Ki Cokrojoyo tersadar bahwa tamunya tadi bukanlah orang sembarangan. Lantas, dia pun mengejar orang tersebut. Akhirnya, dia berhasil mengejar dan menemukan tamunya yang misterius itu, yang tak lain adalah Sunan Kalijaga. Singkat cerita, akhirnya dia menjadi murid Sunan Kalijaga. Ki Cokrojoyo kemudian selalu diajak Sunan Kalijaga mengembara dari suatu daerah ke daerah lain sambil menyebarkan dakwah Islam. Teman-teman Dua Alfa, Ki Cokrojoyo adalah seorang murid yang sangat patuh dan setia terhadap Sunan Kalijaga. Di suatu waktu, Sunan Kalijaga menguji kesetiaan Ki Cokrojoyo dengan ujian yang cukup berat. Ki Cokrojoyo diminta untuk menjaga tongkat yang ditancapkan di sebuah bukit dan diberi pesan agar Ki Cokrojoyo tidak meninggalkan tempat itu sampai Sunan Kalijaga kembali. Hari demi hari, bulan terus berganti, tahun demi tahun tak terasa Ki Cokrojoyo telah duduk bersila memegangi tongkat dan menjaga tongkat tersebut selama 7 tahun. Setelah kurun waktu tersebut, Sunan Kalijaga kembali ke tempat itu untuk menemui Ki Cokrojoyo. Namun, muridnya tidak terlihat lagi di bukit itu. Tempat itu sudah berubah menjadi hutan belantara. Dengan amat terpaksa, Sunan Kalijaga membakar tempat tersebut untuk mengetahui keberadaan Ki Cokrojoyo yang ditinggalkan sendirian selama 7 tahun tersebut. Setelah 3/4 bagian hutan itu habis terbakar, di sanalah kelihatan Ki Cokrojoyo duduk bersila dalam keadaan sama seperti dulu saat ditinggalkan. Tubuhnya hitam terbakar api sambil memegangi tongkat Sunan Kalijaga yang tertancap di tanah. Sunan Kalijaga terharu melihat keadaan itu. Beliau belum pernah menemui ketaatan yang luar biasa dari murid-murid sebelumnya. Dengan pengorbanan yang sedemikian besar, sejak saat itu Ki Cokrojoyo dinilai layak memiliki ilmu setingkat dengan ilmu seorang wali dan diberi gelar Sunan Geseng. Teman-teman Dua Alfa, demikianlah kisah tentang seorang murid Sunan Kalijaga yang paling setia. Semoga bisa menambah wawasan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.